Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama saya Baktiar Setiaryono. Saya dari BKA 2012 dan akan mempresentasikan sebuah evaluasi layanan. Ya, berikut materi yang akan saya paparkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti yang teman-teman lihat pada slide belakang saya ini, pelayanan BK pada satuan pendidikan adalah pelayanan bantuan profesional untuk peserta didik, baik secara perorangan, kelompok maupun klasikal, agar peserta didik mampu mengarahkan diri untuk mencapai perkembangan secara optimal. Itu yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling. Lalu dalam layanan bimbingan dan konseling itu sendiri terdapat beberapa layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami lingkungan, seperti lingkungan baru bagi siswa-siswa. Mungkin teman-teman pernah waktu SMP atau SMA pasti pernah mengalami yang namanya MOS, ya, masa orientasi siswa. Itu adalah di mana teman-teman semua ini diminta untuk lebih mengenali lingkungan yang lingkungan baru yang teman-teman jejaki sekarang. Lalu yang kedua adalah layanan informasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi sosial, belajar, karir, jabatan, pendidikan lanjut, atau yang masih banyak lagi. Misalkan teman-teman ini sudah SMA kelas 3 misalkan, memerlukan yang namanya informasi seperti karir ataupun sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi. Itu BK menyelenggarakan layanan informasi. Lalu yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini yaitu layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran. Misalkan pada saat SMA, pasti kalian semua pernah waktu kelas 1 kan belum ada. Waktu kelas 2 kan pengen milih nih IPA, IPS atau bahasa. Nah, di sini adalah tugas seorang konselor, atau tepatnya seorang konselor ini menyelenggarakan sebuah layanan yang disebut dengan layanan penempatan dan penyaluran itu, dan itu juga konselor ini memilih istilahnya adik-adik ini semua masuk IPA, IPS atau bahasa seperti itu. Lalu yang kelima adalah layanan perorangan. Layanan perorangan ini adalah layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perorangan. Langsung saja ya ke layanan yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini membantu peserta didik tapi dalam lingkup kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas teruji dan melalui dinamika kelompok, hampir sama seperti bimbingan kelompok. Lalu yang kedelapan adalah layanan konsultasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik atau pihak lain untuk memperoleh wawasan baru untuk menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Lalu ada layanan mediasi, di mana layanan mediasi ini adalah membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Lalu yang terakhir ada layanan advokasi. Layanan advokasi sendiri ini membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak dirinya yang tidak diperhatikan seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga kegiatan pendukung dari layanan BK sendiri ini akan saya sebutkan. Yang pertama ini adalah aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi ini kegiatan mengumpulkan data tentang siswa ataupun konselor ataupun konseling maksud saya di lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen seperti itu. Lalu yang kedua ada himpunan data. Himpunan data yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan mengembangkan misalkan kemampuan peserta didik seperti itu. Lalu yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang memberikan data untuk kemudahan dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang keempat ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini untuk memperoleh data atau kemudahan dan komitmen bagi teruntaskannya masalah peserta didik. Dan biasanya ini melalui informasi yang digali melalui orang tua dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang
ada tampilan perpustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi peserta didik tersebut. Lalu yang keenam ada alih tangan. Ya, alih tangan ini untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian atau kewenangan dari pihak lain tersebut. Ya. Lalu dalam penyelenggaraan layanan BK ini terdapat format layanan yang biasanya digunakan oleh konselor, yaitu ada 5 format layanan. Yang pertama adalah layanan individual. Ya, layanan individual ini jadi konselor ini melayani peserta didik bertatap muka. Jadi satu apa istilahnya ya? Ya, bertatap muka itu melayani peserta didik dengan secara perseorangan maksud kami. Lalu kelompok. Kalau kelompok ini ya konselor ini melayani peserta didik menuntaskan masalahnya tapi menggunakan dinamika kelompok. Lalu secara klasikal ini format kegiatan BK yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Biasanya ini seorang konselor masuk ke dalam kelas ini biasanya dikenal dengan klasikal atau menyelenggarakan layanan bimbingan klasikal. Lalu lapangan. Format layanan lapangan ini kegiatan BK melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Jadi tidak di dalam kelas lagi, melainkan ya outdoor lah istilahnya. Lalu yang kelima, pendekatan khusus atau kolaboratif, yaitu format kegiatan BK yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan kepada konseling tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi layanan bimbingan dan konseling sendiri adalah usaha sistematis dalam menetapkan tingkat pencapaian tujuan kegiatan BK dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program yang telah dilaksanakan. Dan evaluasi ini berusaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala dan berkesinambungan yang menyeluruh tentang proses dan hasil serta perkembangan sikap, perilaku atau tugas perkembangan mahasiswa melalui program layanan yang telah dilaksanakan. Lalu ya, di sini ada fungsi evaluasi. Yang pertama ada pemberian umpan balik atau feedback. Biasanya ini konselor setelah melakukan layanan bimbingan dan konseling pasti mengevaluasi apakah seperti apa layanan yang telah diberikan ini, apakah sudah berhasil mencakup tujuan dari layanan tersebut atau belum. Lalu yang kedua ada pemberian informasi kepada pihak terkait. Pemberian informasi kepada pihak terkait ini pemberian informasi kepada pihak sekolah atau guru mata pelajaran atau orang tua siswa yang bersangkutan yang terlibat dalam layanan tersebut. Lalu yang ketiga tentang evaluasi proses layanan bimbingan dan konseling. Ya, penilaian proses yaitu mengatasi partisipasi dan aktivitas dalam kegiatan bimbingan dan konseling, mengungkapkan pemahaman dan perolehan siswa sebagai kasih partisipasi atau aktivitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini. Ya, itu tentang evaluasi proses dan layanan bimbingan konseling. Lalu untuk evaluasi hasil layanan. Evaluasi hasil layanan ini penilaian terhadap hasil layanan bimbingan dan konseling selain berguna untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan dan konseling juga masih banyak lagi kegunaannya. Lalu penilaian ini ditujukan oleh perolehan siswa yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada dua hal. Yang pertama ini pengentasan masalah siswa. Jadi sejauh mana siswa itu mampu keluar dari masalah siswa tersebut. Lalu yang kedua, perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, dan keberhasilan belajar. Jadi perkembangan aspek-aspek seperti motivasi tersebut juga ikut. Lalu secara khusus fokus penilaian diarahkan kepada berkembangnya pertama pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan. Lalu yang kedua perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan dalam layanan tersebut. Lalu yang ketiga rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan tersebut.
Dan di bawah ini ada macam-macam penilaian, penilaian secara segera, laisek atau penilaian jangka pendek, laijakan, dan penilaian jangka panjang atau laijakan. Penilaian segera ini misalkan setelah layanan lalu konselor menyelenggarakan evaluasi, ini paling lambat setelah layanan sampai 1 minggu setelah layanan tersebut. Jika jangka pendek atau laijakan ini konselor melakukan evaluasi mulai dari 1 minggu sampai 1 bulan setelah layanan. Sedangkan untuk yang laijakan sendiri ini 1 bulan sampai 1 semester setelah layanan tersebut diberikan. Oke, next lah. Lalu fokus penelitian adalah dikuasainya 5 komponen oleh siswa, yaitu ada 5. Disingkat di sini AKUS. AKUS yang pertama ini acuan, tanya kompetensi, punya usaha, R ini rasa atau perasaan, S ini sungguh-sungguh. Acuan dalam artian seperti ini, perlu digunakan acuan oleh peserta didik berkenaan dengan pengembangan diri dan pengentasan masalahnya. Kalau yang kompetensi ini, kompetensi yang perlu dimiliki dan diimplementasikan oleh peserta didik untuk pengembangan dirinya Lalu untuk upaya atau usaha yang perlu dilakukan untuk pengembangan diri dan mengentaskan masalah konflik tersebut. Lalu untuk yang R, rasa atau perasaan ini berkenaan dengan komponen yang terkembangnya rasa positif dari siswa tersebut. Lalu untuk yang terakhir sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh dalam melaksanakan upaya yang dimaksud dalam menambah perkembangan diri peserta didik tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.